Pisces, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian bulan September. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Pisces, kalian welcome to join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Untuk yang baru pertama kali nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi. Karena nanti gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi. Jadi untuk yang pertama kali nonton kadang akan terlihat rumit ya. Jadi ini akan bisa sangat bantu kalian untuk paham bagaimana gue baca tarot. Oke? Langsung aja gue baca dari Lenormand, gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Pisces di bulan September. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Pisces di bulan September? 3 kartu please. Sebelum record, ini semua kartu udah gue pre-shuffle. Jadi kalau nggak keluar tuh agak-agak aneh. Apa yang terjadi Pisces di bulan September? Anchor, The Sun, well, under the deck, Lily. Keren. Keren. Jantung bacaan kalian adalah The Sun. Pencerahan, kebenaran, dan happiness. Kebahagiaan itu bukan kegembiraan ya. Kebahagiaan itu sifatnya 11-12 sama damai. Belum tentu bikin benar-benar senang, tapi yang jelas relief gitu. Itu jantung bacaan kita. By the way, matahari ada di Virgo. Matahari ada di Virgo, yang mana mungkin ada kebenaran, ada terang di relationship ya, untuk Pisces. Dan memang tanggal 4 September Venus ada di Virgo juga. Oke, dan terang itu mungkin tentang stabilitas ya, tentang stabilitas, tentang fondasi dan resources, sumber daya yang kita butuhkan. Ada terang, alam bawah sadar kita, tapi ada Lily di sini. Di sini tentang hal-hal yang kita pendam, yang ingin diakui, pengakuan dari yang paling dalam. Lilith, Black Moon Lilith ya. Itu tentang hal yang sifatnya kita pendam selalu, hasrat kita yang tidak, yang udahlah, nggak apa-apa sampai gitu hasrat yang terpendam, yang sampai udah kuburin aja gitu. Itu alam bawah sadar kita. Jadi mungkin terangnya itu adalah tentang pengakuan kita sendiri terhadap apapun itu hasrat kita yang selalu kita tekan. Oke, langsung aja ke Rider Tarot klasik. Gue buka 12 rumah, gue buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi.
karena gue baca Pisces, artinya Pisces di rumah pertama dan Aries di rumah kedua, Taurus di rumah ketiga, dan seterusnya ya. Semua rumah-rumah zodiak itu juga untuk Pisces ya, karena kita semua itu, kita setiap orang itu punya ke-12 unsur itu ya. Jadi langsung aja ya, apa yang Pisces perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet yang ada, dampaknya dalam segala aspek kehidupan Pisces itu apa? Apa yang bisa perlu ketahui? Rumah pertama Pisces, The Chariot. Rumah kedua, rumahnya Aries untuk Pisces, The World. Rumah ketiga, rumahnya Taurus untuk Pisces, kalian dapat Justice. Rumah keempat, rumahnya Gemini untuk Pisces, ada Temperance. Rumah kelima untuk Pisces itu rumahnya Cancer, kalian dapat The Emperor. Rumah keenam, rumahnya Leo untuk Pisces, ada The Star. Rumah ketujuh, rumahnya Virgo untuk Pisces, ada The Hermit. Rumah ke-8, rumahnya Libra untuk Pisces, kalian dapat Strength. Rumah ke-9, rumahnya Scorpio untuk Pisces, kalian dapat The Fool. Rumah ke-10, rumah ke-10 rumahnya Sagittarius untuk Pisces, kalian dapat The Sun. Rumah ke-11 rumahnya Capricorn untuk Pisces, kalian dapat Tower. Rumah ke-12 rumahnya Aquarius untuk Pisces, ada The Empress. Under the deck, The Hierophant. Oke. Gue langsung masuk ke September tapi dengan sedikit ringkasan dari Agustus ya. Tanggal 20 Agustus Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus ya. Dan tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Itu sampai 5 bulan ke depan, dan tanggal 27 New Moon di Virgo. Oke. Tanggal 4 Venus masuk ke Virgo. Oke, dan tanggal 4 itu juga Mars yang di Gemini ya, itu masuk ke pre-retrograde. Walaupun retrograde masih akhir Oktober, tapi tanggal 4 September kita sudah mulai masuk ke bayang-bayang retrograde. Retrograde itu tentang energi, tentang segala hal yang sudah kita lewati. Itu akan hadir kembali, mungkin dengan kemasan yang berbeda. Kilas balik atau flashback ya. Tapi kali ini untuk Mars. Jadi Mars itu tentang tindakan-tindakan kita, dan Mars di Gemini itu lebih fleksibel ya. Anyway, Venus di Virgo tanggal 4 itu, rumah Virgo buat Pisces itu ada di rumah ke-7. Rumah ke-7 itu no relationship dan partnership. Dan di rumah ke-7, di rumah Virgo, Pisces dapat The Hermit, energi Virgo itu sendiri. Mungkin kalian atau Virgo itu sendiri lagi menyendiri, lagi menarik diri.
mencoba mencari jawaban, merefleksi, mencoba cari jawaban dari dalam dirinya sendiri. Jadi sangat intun, sangat intun, karena energi di rumahnya Virgo, energi Virgo. Dan ini untuk relationship. Jadi mungkin kalian lagi agak berjarak dengan partner ya, atau pacar. Dan energi Mars di Gemini yang masuk ke bayang-bayang retrograde ya, karena Gemini buat Pisces itu ada di rumah keempat, tentang rumah ya, properti, family, keluarga, nilai, tradisi ya, juga fondasi dan emosional ya, stabilitas emosional kalian. Dan di rumah Gemini, di rumah keempat itu kalian dapat the temperance, healing. Kalian lagi proses healing. Kalian lagi ya, kalian lagi mencoba menganalisa ya. Di sini kalian diminta bersabar dengan proses kesadaran kalian sendiri untuk menyadari apapun yang kalian butuh untuk sadari gitu. Bersabar di sini kalian diminta untuk semakin fokus pada diri kalian sendiri ya. Bukan pada apapun yang ada situasi kalian, bukan, tapi pada diri kalian sendiri. Jadi semakin kita memproses situasi tapi bukan diri kita sebenarnya menelantarkan atau menterbengkalaikan gitu kan diri kita, karena kita fokusnya ke situasi di luar kita. Jadi sebenarnya kesabaran di sini diminta kalian untuk lebih work on yourself gitu, untuk lebih fokus pada diri sendiri, bukan pada situasi atau keadaan. Dan ini energi Sagittarius, Temperance ya. Di rumah Sagittarius buat Pisces itu ada di rumah ke-10. Di rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, dan long term goal ya. Yang mana ada matahari, the sun. Jadi kalau semakin kalian fokus pada diri kalian sendiri, bukan pada situasi, kondisi, atau keadaan kalian, tapi pada diri kalian akan menemukan pencerahan itu sendiri. The sun balik lagi di mana? Di Virgo. Di rumah Virgo ada apa? The Hermit, mengisolasi diri, mencari pencerahan tentang entah itu karir, entah itu reputasi kalian sendiri, entah itu jangka panjang, rencana jangka panjang ke depan gimana, tentang relationship, bahkan rumah ya. Keluarga. Yang mana ini secara tarot, ini energinya, bukan secara astrologi ya. Secara tarot, secara astrologi kan memang matahari ada di Virgo, tapi secara tarot matahari ini energinya Leo. Sedangkan kalau di rumahnya Leo itu di rumah ke-6 buat Pisces. Rumah ke-6 itu tentang keseharian, rutinitas, kebiasaan kalian sehari-hari, tentang kesehatan kalian, tentang bagaimana kalian berorganisasi, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, tentang bagaimana kalian melayani orang lain. Itu rumah ke-6 ya, rumahnya Leo. Kalian dapat the star. You will get what you wish fulfilled. Kalian akan mendapatkan harapan-harapan kalian terwujud. Tapi satu, clearing your energy, bersihkan energi kalian dari yang bukan kalian. Kita selalu menyerap energi-energi lingkungan kita, di sekitar kita, siapapun mereka.
apapun itu, bukan hanya siapa, bukan hanya orang, tapi juga barang. Bersihkan dari yang apapun itu yang bukan lagi, udah gak sesuai lagi dengan diri kalian. The Star, untuk supaya kalian menarik energi yang sejatinya buat kalian gitu. Kalau kita masih tercemar, terkontaminasi oleh energi-energi yang bukan kita, yang akan datang ke kita energinya itu adalah energi yang bukan kita kan, yang bukan maunya kita kan. Jadi ada saatnya kita nge-netralin semua energi-energi yang bukan energi kita. Bagaimana? Kenalin dulu, mana sih yang gua, mana sih yang bukan gua. Ini buku ini punya gua, tapi ternyata udah nggak berguna lagi buat gua, ngapain gua keep kan gitu. Mendingan gua kasih ke orang lain yang bisa lebih berguna, sehingga buku itu tidak lagi menjadi beban kan gitu. Entah buat gua sendiri ya. Karena buku itu sendiri dia punya beban, punya masa ya. Dia menggunakan ruang, spasi ya, memakan itu. Terus kalau nggak berguna gimana? Kita menyia-nyiakan kegunaannya kan. Anyway, itu udah tanggal 4 ya, masalah Mars retrograde, enggak, pre-shadow, jadi masuk ke sebelum bayang-bayang retrograde. Dan Venus di Virgo. Venus di Virgo itu kalian fokus pada relationship dan finansial ya, karena Venus itu tentang relationship dan value system, bagaimana kalian menilai, juga tentang finansial, tentang money ya. Value, money, dan harmoni. Jadi kalian lagi fokus di situ. Tanggal 9 Merkuri yang ada di Libra itu pun retrograde. Nah di Libra, di rumah Libra buat Pisces itu ada di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Itu bisa macam-macam, bisa pajak, bisa hutang, bisa properti, bisa warisan, bisa seks, intimacy, kontrol. Anyway, dalam kebersamaan itu ada batas-batas ya, yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Mampukah kita menghargai, mengapresiasi batasan-batasan itu? Di saat kita bisa menghargai itu, kita menghargai diri kita dan kita menghargai orang lain juga kan. Sifatnya dua arah. Di rumah ke-8 rumah ke-8. Iya, rumah ke-8. Di rumah ke-8 Merkuri di Libra retrograde ya. Merkuri itu juga tentang persepsi, mindset, komunikasi, dan juga pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kalian ya. Juga intelektual ya. Itu Merkuri retrograde. Jadi energi retrograde itu untuk kita menelaah yang sudah kita lewati ya, untuk bisa ajak melangkah ke depan gitu. Retrograde itu energinya untuk itu. Nah, di Libra di rumah ke-8 tadi masalah kebersamaan atau masalah berbagi ya, kalian dapat strength. Kalian diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk komunikasi, untuk mengekspresikan apapun hasrat kalian. Lilith tadi ya, Lilith. Apapun hasrat kalian. Rumah ke-8 itu juga tentang seks, intimacy. Dan ini energi Leo, strength ini energi Leo. Balik lagi ke 9 Leo, 9 itu adalah tentang relation, 9 itu adalah tentang hubungan, 9 itu adalah tentang
Rumah keenam, rumahnya Leo buat Pisces, ada The Star, healing. Clearing your energy di dalam sehari-harian dan rutinitas. Oke, tanggal dan oh ya, Merkuri retrograde itu sebenarnya untuk 3 minggu ya, untuk 3 minggu, tapi bayang-bayangnya shadownya sebelum dan sesudahnya itu kurang lebih durasinya 5 mingguan deh. Merkuri itu retrograde ya, 5 mingguan. Dan selama Merkuri retrograde itu ada emotional confusions, jadi kita akan dibikin bingung dulu, banyak kesalahpahaman ya, kesalahpahaman di komunikasi. Anyway, tanggal 10 full moon di Pisces, purnama, konotasinya adalah ending atau release. Nah, rumah pertama itu rumahnya Pisces, self image, citra diri atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Oke. Di rumah pertama itu ada purnama tadi ya, itu kalian dapat the Chariot. Kalian mampu mengendalikan sisi gelap dan sisi terang kalian sendiri sehingga kalian akan meraih kemenangan untuk moving forward, move on. Energi Cancer. Di rumahnya Cancer itu di rumah kelima buat Pisces ya. Di rumah kelima itu tentang romance, love affairs, tentang bagaimana kalian having fun, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian ya, tentang kreativitas kalian. Itu di rumah kelima. Dan di rumah kelima, di rumahnya Cancer, kalian dapat the Emperor. Kalian sadarin kalau kalian punya kendali dan kuasa akan nasib dan hidup kalian sendiri. Ini energinya the Ranger, ini energinya warrior, kesatria, ini energinya pioneer, energi Aries, by the way. Energi Aries. Kalian sadari kalau kalian punya kuasa penuh atau kendali penuh untuk apa yang kalian harus sikapi ya. Kalian sadari penuh itu. Dan karena ini energi Aries ya, rumahnya Aries buat Pisces itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang your value system, bagaimana kalian menilai, dan penilaian kalian itu berdasarkan apa, bagaimana ya apapun itu ya, orang, sesuatu, dan apa itu yang berharga buat kalian, yang bernilai buat kalian, dan bagaimana kalian menilai, menghargai diri kalian sendiri. Itu rumah kedua, rumah originalnya Venus. Nah, di rumahnya Aries itu ada Jupiter. Jupiter itu berkah spiritual, karma spiritual, yang mana untuk mendapatkan berkah spiritual ya, kita harus menghadapi dulu karma duniawi. Bagaimana kita menembus batas-batas yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, norma-norma, etika-etika, whatever itu. Karena spiritual itu adalah kebebasan. Anyway, rumah kedua di rumahnya Aries, dimana ada Jupiter yang retrograde juga ya, sampai 4 bulan ke depan. Kalian dapat the World. The World itu energinya Saturn. Saturn itu karma duniawi yang menciptakan batasan-batasan. Dan Jupiter ada di Aries, bagaimana kalian melampaui batas-batas itu sendiri, nilai-nilai itu sendiri, penilaian-penilaian kalian sendiri, apapun yang kalian yakini. Dan kalian dapat the World, karma yang sudah komplit. Ini energi Saturn, dan Saturn lagi di Aquarius dalam keseharian, the Star, yang mana kalian harus healing, clearing your energy, bersihkan dari apapun yang bukan lagi, gak selaras lagi dengan kalian. Kalau memang rumah itu sudah gak sejalan atau selaras, satu frekuensi dengan kalian, sudah saatnya kalian pindah, ya kan? Atau pekerjaan kalian ya,
Entah apapun itu yang bernilai dan berharga buat kalian, entah itu rumah, entah itu penghasilan, entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu materi, properti ya. Kalau memang sudah kelar energi Aquarius, saatnya untuk clearing your energy dari apapun itu yang mengikat, membebani kalian. Oke. Dan tanggal 22 matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Mungkin saatnya kalian berbagi ya, dalam kebersamaan, sharing dengan orang lain, apapun itu ya, entah itu perusahaan, entah itu rumah, entah itu warisan, entah itu seks mungkin, entah itu intimacy, whatever, mungkin hutang, mungkin pajak. Kalian diminta untuk kuat, membangun kekuatan dan kepercayaan diri untuk it's all good, dan untuk ungkapkan, ekspresikan ya, dengan energinya matahari di Libra ya. Karena matahari di Libra itu sifatnya meng-create balance, meng-create keseimbangan dari dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan kita ya. Dan tanggal 23 Merkuri retrograde itu mundur ke Virgo, meninggalkan Libra, balik lagi ke Virgo dia. Isolasi lagi, meditasi lagi. Merkuri itu ruler planetnya Virgo dan Gemini. Mindnya kenceng, pikirannya kenceng. Jadi kalau Merkuri balik ke Virgo, itu balik ke rumahnya dan energinya itu double. Jadi dia biasanya tendensinya kita adalah dengan energi Merkuri di Virgo itu bikin kita cemas, takut, khawatir, tralala. Pikiran semua tuh. Nah, yang mana full moon di Pisces itu kita diminta untuk melepas semua kekhawatiran ya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ke dalam tindakan-tindakan yang sifatnya lebih positif. Tindakan ya, bukan pikiran, tindakan. Merkuri di Virgo, kita bakalan anxious ya, cemas, banyak cemasnya. Karena mindsetnya kita lagi kenceng-kencengnya gitu. Oke. Tanggal 23 udah. Tanggal 25 New Moon di Libra. Lagi-lagi setelah kalian mendapatkan pencerahan, jawaban-jawaban kalian harus berani untuk ungkapkan. Karena ini di masa rumah ketujuh ini, rumahnya Virgo, rumah relationship and partnership ya. Itu juga termasuk dengan relationship internal dengan diri kalian sendiri, your higher self. Dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri, bagaimana kalian menjaga hubungan itu. Ya. Tanggal 29 Venus masuk ke Libra. Fokus kita energinya Venus di Libra, Venus lagi-lagi tentang relationship, value system, dan harmoni. Fokus kita ke important relationship ya. Dan bagaimana menciptakan keharmonisan itu dalam berbagi. Karena rumah Libra buat kalian adalah rumah Libra ini rumah Gemini, maaf. Rumah Libra di sini, sorry. Rumah Libra di sini. Ini Pisces. Libra di sini the full. Iya nggak sih? Ya bener di sini. Iya ding, bener di sini. Berbagi, bagaimana kalian berbagi? Gue agak-agak kemana-mana ya. Bacain Pisces. Pikiran gue nggak fokus. Ya mungkin Pisces lagi nggak fokus. Pikirannya kemana-mana. Padahal ini udah bacaan keempat ya.
Gue tadi aman-aman aja, begitu baca Pisces kayak pikiran gue kemana-mana gitu, susah banget fokus. Nah. By the way, di Pisces sendiri itu ada Neptune ya, imajinasi. Oke, dan alam bawah sadar kalian, The Hierophant. Ini tentang nilai, tradisi, kepatuhan, komitmen. Ya. Energinya Taurus. Yang mana di rumahnya Taurus? Di rumah ketiga, Merkuri. Di rumah ketiga itu rumahnya mindset, persepsi, intelektual, komunikasi. Ada justice, energi Libra. Merkuri di Libra. Ekspresikan. Kuatkan hati untuk bicarakan. Okay. Untuk ciptakan keadilan atau keseimbangan pada diri kalian sendiri. Bicarakan tentang komitmen itu, nilai-nilai tradisi yang ada, yang memang kalian yakini. Justice. Dan di sini di rumahnya Taurus ya, itu ada Uranus yang lagi retrograde. Dan Uranus retrograde sampai 5 bulan ke depan kita dihadapkan banyak kesempatan untuk menanggulangi rasa takut kita sendiri, kecemasan kita. Kapan? Mindset kita sendiri ya. Oke, kartu terakhir dari Goddess Guidance Oracle Card. Saran dan petunjuk untuk Pisces di bulan September. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Pisces di bulan September. Dan dapat 2. Maybe. Cycles and rhythm. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Jadi hargai siklus dari badan kita dan energi kita, juga emosi. Ini healing sih. Clearing your energy. Sama. Kartu kedua, Artemis Guardian. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Kalian dan yang orang-orang yang kalian cintai semuanya aman-aman saja, dan secara spiritual itu dijaga. Screenshot kalau pengen zoom dan ikutan baca ya, dan terjemahkan sendiri. Monggo. Anyway, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.